Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, anak-anak. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam kelas 9, materinya materi sistem reproduksi pada manusia, yaitu organ reproduksi pada perempuan. Organ reproduksi pada perempuan. Nah, kemarin kan kita sudah mempelajari tentang organ reproduksi pada laki-laki. Bagaimana organ reproduksi pada perempuan nih? Nah, kita tahu. Kita lihat ini di buku e-book halaman 14. Coba kita lihat. Lanjutnya, halaman 15 silahkan dibuka. Ya, ini halaman 15, gambar 1.6, yaitu organ-organ penyusun sistem reproduksi pada perempuan. Ini kan ada A, B, C, D, E, F, dan G. Nah, ini masing-masing ini punya nama, punya fungsi juga. Oke, kita mulai ini ya. Yang A. A ini namanya ovarium. Ingat ya, ovarium. Ovarium fungsinya buat apa sih? Nah, ovarium ini berfungsi seperti menghasilkan sel telur. Nah, ovarium ini jumlahnya 2 buah, terletak di samping kanan dan kiri rahim atau uterus. 2 buah itu yang mana saja? Yang sini, kiri, dan juga yang kanan. Itu ovarium ya, penghasil sel telur. Menghasilkan sel telur tuh di sini, di kanan dan kiri. Nah, lanjutnya yang B. Yang B ini namanya saluran telur atau tuba falopi. Jadi ketika telur-telur ini sudah masak atau sudah saatnya untuk keluar, maka dia akan keluar melalui saluran telur menuju ke bagian sini nih. Yang bagian kiri juga sama. Ini kan gambarnya seperti ini nih. Nah, ini ketika dipotong, jadi terlihat dalamnya. Nah, yang sebelah kiri ini tidak dipotong sama sekali. Oke. Tuba falop ini merupakan tabung kecil yang menempel pada bagian atas rahim. Organ ini berfungsi sebagai jalur sel telur untuk bergerak ke rahim. Oke, jalur. Nah, tuba falop ini merupakan saluran yang panjang kurang lebihnya 10 cm yang menghubungkan ovarium dengan rahim atau uterus. Kita lanjut. Bagian C ini namanya infundibulum atau bagian pangkal dari ovarium itu sendiri. Lanjutkan, yang D adalah rahim. Nah, rahim itu seperti ini nih. Rahim. Ini bagian rahim. Rahim itu fungsinya untuk apa sih? Ada yang sudah tahu? Nah, rahim atau uterus, biasa kita sebut dengan uterus, merupakan struktur seperti buah pir yang berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin selama kehamilan. Jadi ketika ada ibu-ibu hamil itu, anaknya atau putranya atau putrinya itu dia berada di dalam rahim. Jadi ketika ada sel telur keluar dari ovarium menuju melalui tuba falopi dan menempel pada rahim, dinding rahim gitu ya. Nah, ini tadi rahim bagian ini, rahim nih, hanya satu rahimnya. Lanjut yang E. Yang E adalah endometrium. Endometrium. Nah, ini di dalam rahim nih. Nih di sini nih, endometrium itu. Nah, endometrium ini merupakan tempat di mana menempelnya sel-sel telur dari sini nih. Nah, ketika anak perempuan itu atau ibu-ibu atau mbak-mbak itu sedang menstruasi, maka sel-sel telur yang menempel pada endometrium inilah yang meluruh. Ini meluruh ini bagian ini. Makanya itu biasanya ketika orang sedang menstruasi itu merasakan nyeri, seperti nyeri, ada yang panas dingin, ada yang pusing dan sebagainya. Jadi setiap orang itu sebenarnya beda-beda ketika pada saat mengalami menstruasi, khusus yang perempuan.
Oke, selanjutnya kita lihat bagian yang F ini. F. Apa sih bagian yang F? Bagian yang F itu yang ini nih, yang paling bawah. Oke, bagian F itu dinamakan dengan vagina. Vagina ini berfungsi sebagai saluran yang menghubungkan antara luar atau bagian luar dengan rahim. Itu pertama. Yang kedua, saluran yang mengalirkan darah menstruasi. Jadi darahnya ketika meluruh dari sini nih. Ini kan ketika menstruasi ini. Ini kan terus menuju ke bawah. Jadi, atau mengalirkan darahnya menstruasi agar keluar. Dan yang terakhir yaitu saluran keluarnya bayi. Jadi ketika kalian dulu waktu bayi, kan ada yang lahirnya normal, ada yang lahirnya sesar atau operasi. Ketika kita lahirnya normal, maka kita akan melewati yang namanya vagina ini. Jadi dari rahim dan lalu keluar melalui vagina ini. Nah, bagian yang terakhir yaitu bagian yang G. Apa ada yang sudah tahu bagian yang G? Kita lihat bagian yang G merupakan serviks. Serviks merupakan struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Jadi seperti katup ya ini ya. Ini serviks. Nah, kita pernah dengar namanya kanker serviks. Nah, biasanya ketika kanker serviks itu merupakan sebuah penyakit yang menyerang bagian serviksnya ibu-ibu atau mbak-mbak yang perempuan gitu ya, kanker serviks. Semoga kita tidak mengalami penyakit itu, karena ketika kita mengalami penyakit, sepertinya badan itu akan terasa tidak enak. Nah, alat reproduksi atau alat kelamin perempuan juga dapat dibedakan menjadi alat kelamin luar dan alat kelamin dalam. Sama seperti pria yang kemarin nih. Alat kelamin luar, satu, alat kelamin luar perempuan terletak di luar, yaitu vulva, labium, dan saluran kelamin. Vulva yaitu suatu celah paling luar dari alat kelamin wanita yang dibatasi oleh sepasang bibir kanan dan kiri. Kedua bibir ini disebut dengan labium. Ke dalam vulva bermuara dua saluran, yaitu saluran urin dan saluran kelamin atau vagina. Jadi ada dua saluran di sini, yaitu lubang saluran kencing dan lubang vagina. Jadi ada dua nih. Nah, kalau laki-laki itu hanya ada satu. Lubang saluran kencing juga dipakai buat keluarnya sperma seperti itu. Nah, bedanya di situ ya. Jadi kalau perempuan ada dua saluran. Nah, kalau yang laki-laki hanya ada satu saluran. Di situ bedanya. Nah, sedangkan untuk alat kelamin dalam ini terdiri dari ovarium, saluran kelamin, dan vagina. Ya, pokoknya yang ada di dalam tubuh perempuan dan tidak terlihat dari luar. Nah, ovarium. Ovarium atau indung telur merupakan organ reproduksi perempuan yang terletak di sebelah kiri dan kanan rongga perut bagian bawah. Ovarium berjumlah sepasang dan memiliki bentuk seperti telur sehingga disebut dengan indung telur ya. Ukurannya 4 cm x 3 cm x 2 cm. Nah, di dalam ovarium ini terdapat kumpulan sel yang disebut dengan folikel. Folikel merupakan sel-sel yang ada di dalam ovarium. Nah, ini di dalam folikel inilah sel-sel telur atau ovum berkembang. Sel-sel oosit atau calon sel telur berkembang sejak awal kehidupan seorang perempuan dan akan mencapai kematangan pada saat pubertas. Folikel ini juga menghasilkan hormon perempuan yaitu estrogen dan progesteron. Pada setiap bulan, sel telur yang telah matang dilepaskan oleh ovarium. Nah, jadi namanya menstruasi itu kan. Proses pelepasan sel telur dari indung telur disebut dengan ovulasi. Selanjutnya, sel telur akan ditangkap oleh fimbriae dan kemudian akan bergerak ke saluran telur atau tuba falopi. Bukan menstruasi. Jadi hanya sel telur yang matang dilepaskan dari ovarium melalui tuba falopi. Nah, kan kita sudah tahu nih jumlah ovarium ada 2. Apakah kedua